Hari ini kita akan berbicara tentang tata visual. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya tata visual. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita tidak bisa jauh dengan apa yang namanya keindahan. Baik sebagai pengguna keindahan maupun sebagai pencipta keindahan. Sebagai pengguna keindahan, kita tidak mungkin menggunakan secara maksimal keindahan itu sendiri tanpa kita mengetahui prinsip-prinsip tata visual. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbusana atau berpakaian tanpa kita memahami akan tata visual, tentu saja kita tidak mampu mempadu padakan pakaian kita secara maksimal. Bahkan kita terkadang tanpa memahami seni visual, pakaian yang kita gunakan terlihat norak dan waduh di hadapan masyarakat, orang lain atau orang yang melihatnya. Namun dengan memahami tentang tata visual, pakaian yang kita gunakan akan terlihat nyaman, indah dan enak dipandang bagi orang lain. Sebagai seorang seniman atau pencipta seni ataupun desainer ataupun pencipta keindahan, tentu mutlak bagi kita memahami tentang tata visual. Tata visual ini dalam lembaga pendidikan seni biasanya ditaruh pada mata kuliah nirmana, seni matra ataupun seni elementer dasar. Itu semua hanya nama, mungkin namanya berbeda tapi pada dasarnya intinya sama tentang tata visual. Sebagai seorang desainer kita harus paham akan metode-metode desain. Begitu juga sebagai seorang seniman. Sebagai seorang desainer, metode itu mutlak kita butuhkan. Namun kadangkala seniman berprinsip bahwa metode itu tidak perlu digunakan, bahkan menganggap metode itu sebuah belenggu, sebuah penjara dalam kreativitas mereka. Mereka menganggap seni adalah sebuah kebebasan. Seni adalah sebuah anugerah, bahwa metode itu merupakan sebuah penjara, sebuah belenggu bagi mereka. Itu merupakan prinsip yang saya rasa kurang tepat. Karena dalam lingkungan akademik, sebagai seorang desainer dan sebagai seorang seniman, apa yang kita kerjakan, karya yang kita buat harus mampu dipertanggungan secara akademik. Apalagi sebuah karya desain. Karya desain harus mampu dikomunikasikan dengan masyarakat, karena karya desain merupakan karya seni guna pakai. Tanpa mampu dipahami masyarakat, tanpa mampu diterima masyarakat, karya desain tidak ada gunanya. Karena desain merupakan karya guna pakai, maka karya desain harus mampu diterima di masyarakat. Sebagus apapun karya itu, apabila tidak mampu diterima masyarakat, artinya nol, tidak ada gunanya. Lain halnya dengan sebuah karya seni. Karya seni merupakan karya murni pemuja keindahan atau leat per leat, seni untuk seni. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan seni. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin dari si penciptanya atau kreatornya. Namun karya desain merupakan, ingat, karya masyarakat, karya guna pakai. Makanya metode-metode dalam karya desain harus tetap dipakai. Walaupun karya seni juga tetap harus menggunakan metode itu. Dan salah satu metode itu ada dalam tata visual. Maka kita harus memahami tentang tata visual terlebih dahulu sebelum membuat karya desain ataupun karya seni. Ingat, kita harus mempelajari tentang
tata visual terlebih dahulu sebagai dasar dalam metode penciptaan sebuah karya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan dan jangan lupa semangat art.